Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara yang saya cintai, saya hormati, khusus yang saya hormati Ketua MPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Saudaraku Insinyur Hatta Rajasa, yang terus memberikan sumbangsih terbesar bagi partai kita dan terus memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Ketua Dewan Kehormatan yang hadir, Ketua Mahkamah Partai dan seluruh anggotanya, Ketua Dewan Pakar Mas Derajat, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Saudara Sekjen, Saudara Suparno, Yandri Susanto, kemudian Pak Asman Abnur, Umar, Pipa Yoga, Saleh Daulay, Pangeran, dan semuanya saja. Bima Arya yang di belakang dan seluruh saudaraku. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional seluruh Indonesia yang hadir. Mana duduknya? Kesana. Lengkap hadir semua? Kader? Terima kasih. Itu kalau langsung bilang lanjutkan, mesti di belakangnya ada apa-apanya. Ini ada teman-teman kita, ada Pak Murad, Gubernur Maluku, dan Mikal Watemena juga berpasangan. Ini ada sahabat dekat kita, Pak Ali, Ahmad Ali. Ini, ya. Ini kayaknya calon tunggal ini insyaallah untuk Gubernur Sulteng, Sulawesi Tengah. Memang kita rajin mengundang Saudara Ahmad Ali, karena kami rasanya dekat. Kalau birunya sudah sama, tinggal geser dikit sudah sama. Pak Sani, terima kasih Pak. Pak Gubernurnya sedang ada menteri yang datang, jadi diwakili Pak Sani. Kemudian teman kita dari Papua, Pak Meki, ya mudah-mudahan saya doakan sukses. Yang dari Kalimantan Tengah, Pak, baru semalam supaya hadir dibahas, ya. Nah, ini yang jadi Gubernur Kalteng ini, salahnya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi tadi yang siapa yang muji, lanjutkan itu. Nah, itu kata Quran, kalau dipuji mesti hati-hati. Pertama pujiannya benar apa enggak? Kedua, pasti ada maksudnya itu. Ya kan? Kalau tiket pulang segera enggak. Jangan-jangan mau pilkada itu yang kelihatan. Baik. Ketua Sekretaris Pengurus DPD PAN se-Indonesia yang hadir secara virtual. Rupanya dia juga ikut secara virtual. Juga pengurus DPW yang mengikuti agenda acara kita. Oh ramai ya secara virtual. Semua yang saya cintai, kader-kader dan saya banggakan. Saudara-saudara praksi PAN, waduh kelihatan di ujung sana, Saudara Nasir Bahar. Kalau belum jadi tiap hari di Widya Chandra. Sampai hari ini belum datang lagi Pak Atta. Sudah jadi. Ini Pak Widin, anggota
Allah nanti gubernur kita, ya rasanya sih udah gubernur, sudah tinggal pelantikan. Ini. Seluruh pengurus BM, pengurus Puan yang hadir, yang saya cintai, anggota fraksi PAN DPR RI dan caleg terpilih yang hadir. Ya. Teman-teman media rame pagi ini, terima kasih banyak. Terus selalu membersamai Partai Amanat Nasional, kami ucapkan terima kasih. Saudara, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Atas izinnya kita kadang-kadang lupa begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mari selalu kita bersyukur padanya. Karena apapun yang kita dapat, apapun yang kita capai, tentu atas izinnya. Salawat dan salam tercurahkan junjungan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, hari ini kita akan melaksanakan Rakernas sebagai mekanisme yang diatur oleh ADRT partai kita, dan ini menunjukkan partai kita selalu partai yang lahir dari rahim informasi, konsisten melakukan proses demokrasi di internal partai kita. Saudara. Itulah PAN Pak Watali, setara kita di sini, satu dengan yang lain, bebas berpendapat, nggak ada good father, nggak ada, sama saja. Bahkan kadang-kadang ya kalau Pak Saleh Daula ini bisa juga marah-marah pada ketua umum, bisa. Jadi kami selalu mengutamakan sekali lagi musyawarah mufakat, demokratis dalam mengambil keputusan apapun, dan salah satu hari ini kita melaksanakan Rakernas sebagai mekanisme tertinggi selain Kongres. Nah, Rakernas ini kita adakan untuk mengambil keputusan apapun. Tentu proses demokrasi yang kita laksanakan ini yang membuat Partai Amanat Nasional, saudara, kompak, solid, ya. Dan kita bisa melewati perjalanan kemarin yang kita rasakan berat, gitu. Yang tidak mudah. Kalau kita lihat teman-teman kita yang surveinya 3% bisa nggak lolos. Kami di awal survei 1,2, 1,5, 1,8. Alhamdulillah, berkat kerja keras saudara, seluruh pengurus mulai dari cabang, ranting, kemudian kabupaten, kota, provinsi, saudara-saudara semua bekerja keras, berjuang siang dan malam, mulai dari masa sebelum kampanye, masa kampanye, setelah diputuskan KPU, sampai ke pasca pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saya juga terima kasih kepada Pak Suding dan teman-teman yang terus berjuang. Memang kita tidak dapat menambah, tapi kita berhasil mempertahankan kursi kita yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tentu perjuangan teman-teman saya ucapkan terima kasih ya. Saudara-saudara yang saya banggakan, sekali lagi ini semua adalah hasil kerja keras saudara-saudara. Kita syukuri, kita meningkat kursinya dari 44 menjadi 48. Saudara-saudara, memang awal saya sempat juga kecewa, gitu ya, tapi nggak lama-lama, 2 hari lah. Ya. Karena di benak saya itu 2 tahun non-stop kita bekerja, 2 tahun terakhir,
itu seperti terpotret PAN itu kursinya antara 55-60. Ya. Bukan hayalan, tapi memang hitung-hitungannya menurut saya nyata antara 55-60 kursi itu. Tetapi yang kita capai 44, Tuhan kecewa, tapi itu kita syukuri, saudara. 48 kita syukuri, ya. Nambah 4 kursi. Tambah lama saya pikirkan, saya renungkan, saya tambah mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Bahwa 48 itu ternyata itu anugerah yang luar biasa, yang saudara-saudara bekerja keras yang kita capai. Itulah yang harus kita syukuri di tengah-tengah persaingan kemarin yang sangat ketat, keras, dan tentu keterbatasan yang kita miliki. Ya. Karena pertandingan kemarin memang kita tidak usah rinci lagi karena sudah lewat, ya, sungguh tidak mudah. Ya, KPU-nya, Bawaslu-nya, pelaksanaannya, money politiknya, dan lain-lain itu luar biasa. Ini sudah kita selesaikan semua, pileg sudah, proses Mahkamah Konstitusi sudah, Pilpres juga alhamdulillah. 2 kali kita mendukung Pak Prabowo untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah yang ketiga kali ini berhasil. Prabowo Gibran telah ditetapkan, tinggal nanti menunggu pada tanggal 20 Oktober akan dilantik. Oleh karena itu kita harapkan melalui teman-teman yang hadir dari seluruh tanah air, juga teman-teman media, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita semua move on. Bahwa proses politik sudah selesai. Saatnya kita bersama-sama bersatu kembali. Apakah pendukung 01, 02, 03. Sebagai negara besar, ya, salah satu kunci bagi kita kalau kita ingin jadi negara maju adalah bersatu, kerjasama. Karena kelemahan kita mulai dulu ratusan tahun dijajah, pecah belah. Ya, salah satu sebab karena penjajah atau orang lain mampu memecah belah kita. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran penting. Setelah Pilpres ini kita bisa bersama-sama bersatu kembali untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka yang tahun 2045 nanti akan mencapai 100 tahun. Menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Saya baca kemarin ada yang belum dilantik, sudah mengatakan nggak mungkin kita jadi negara maju, jembatannya sudah putus. Saya kira rasa optimis penting, apalagi disampaikan oleh para pemimpin. Jangan belum berjuang Pak Prabowo, baru mau kita harapkan dukungan dari seluruh Indonesia, tokoh-tokohnya mendukung pikiran-pikiran, konsep, gagasan. Kalau tidak bisa ya bantu doa. Gitu. Kalau tidak bisa bantu doa ya paling tidak jangan memutus harapan. Ya kan? Jangan memutus harapan, apalagi mengejek, mencela. Ya, karena terus terang perjuangan untuk memajukan Indonesia itu tidak mudah, apalagi di tengah dunia yang sekarang ini berubah cepat. Nah ini udah 2 tahun diangkat Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan. Kalau dulu Barat mempromosikan perdagangan bebas, lahirlah lembaga-lembaga perdagangan dunia, ada WTO, ada APEC, G20, macam-macam. Ya. Tapi sekarang Barat sendiri, kalau kita lihat grafiknya, 1 tahun terakhir itu terjadi peningkatan 300% hambatan perdagangan. Kemarin di Jawa Barat saya sampaikan itu berat, tidak mudah. Ya. Yang namanya perdagangan bebas tinggal cerita. Nah, ini Mas Dajat, ekonom saya kira memahami betul. Sekarang perdagangan antar negara itu kita kenal friendshoring. Kalau enggak friend enggak. Gitu. Ya. Barat
Kalau dari Tiongkok, nggak mau. Tapi tidak melarang, pakai mekanismenya banyak, ada tarif. Ya, baja, keramik, pakaian, mobil dari Tiongkok kasih tarif 4 kali lipat. Sama juga melarang. Kita misalnya sawit kita, Pak Atta kemarin tanya, tahun 2021 4,5 miliar dolar ekspor saja. Sekarang tinggal 1,5. Ya. Apalagi tahun depan lahir nanti UDR. UDR itu undang-undang mengenai deforestasi. Jadi kalau nanti Maluku Utara mau kirim kopi, ya Sulteng mau kirim cengkeh, ditanya dulu, ini kopi cengkehnya ini nanamnya di mana? Karetnya nanam di mana? Merusak hutan apa enggak? Terus dia yang kasih sertifikat. Oh ini bagus, ini enggak. Baru bisa masuk. Kalau enggak bisa masuk. Jadi hambatan-hambatan perdagangan luar biasa. Tidak mudah. Belum geopolitik. Itu juga. Kemarin di Jawa Barat ada pengusaha yang ngeluh, Pak Atta. Dia ekspor ada yang ke India, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Latin Amerika. Perjalanan normal misalnya ke Amerika Latin itu kapal kira-kira bisa antara 25 hari, 30 hari. Sekarang 2,5 bulan. Karena harus mutar. Ada rute-rute tertentu yang nggak boleh dilewati. Jalannya, rutenya itu berbeda. Ya. Nah itu tidak mudah. Nah oleh karena itu sekali lagi kita punya peluang sebetulnya. Karena kita ini bisa diterima Barat dan Timur. Tiongkok kita berteman, dengan Barat juga kita berteman. Tapi dengan catatan sekali lagi kata kuncinya adalah kolaborasi kerjasama. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, mari kita seluruh rakyat Indonesia melalui teman-teman media, saya mengajak kita bersatu. Ya. Pak Prabowo telah dipilih, resmi sah, KPU, Mahkamah Konstitusi, tinggal menunggu pelantikan tanggal 20 Oktober. Saya mengajak mari kita dukung, kita kasih konsep pikiran-pikiran. Tapi kalau tidak bisa, mohon doanya. Kalau tidak bisa juga sekali mohon jangan mengganggu. Agar apa yang kita cita-citakan bisa kita capai. Saudara-saudara, kita hari-hari ini menghadapi agenda besar yaitu pilkada dari rangkaian proses demokrasi yang kita laksanakan di tanah air. Pileg sudah, pilpres sudah, nah hari ini kita akan memasuki proses pilkada. Ada 500 berapa? 500 lebih kabupaten kota, 37 pilihan gubernur. Tentu ini sekali lagi amat penting. Ya. Karena gubernur, bupati yang akan menentukan arah kabupaten, provinsi seperti apa hari-hari esok dan yang akan datang. Proses pilkada ini mari kita kawal betul secara sungguh-sungguh agar nanti berhasil memilih pemimpin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Pemimpin, kepala daerah yang bisa sinergi untuk memajukan Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi tim pilkada saya meminta mengawal ini secara sungguh-sungguh dan secara serius. Saudara yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan menghadapi proses-proses politik hari ini dan yang akan datang, proses dan persaingan menurut saya akan tambah ketat. Tidak mudah gitu. Dulu saya gak cita-cita jadi DPR, Pak Atta yang minta maju di Lampung.
agak mudah dulu maju. PAN dari 2% dapat 8%. Ya. Itu kita kalau bantu 5.000 orang senang, Mas Derajat. 5.000 aja Pak dulu senang. Kalau sekarang Mas Eko gimana Mas Eko? Nggak jawab Pak Atta, ampun katanya. Ya. Nah, Saleh Daule gimana Saleh Daule itu? Ya, sampai teler-teler menghadapi dapilnya. Tentu yang akan datang tambah tidak mudah lagi saudara. Oleh karena itu saya mengajak ayo kita jangan habiskan energi kita kepada pikir-pikiran yang nggak perlu. Ya. Pikiran tenaga kita diperlukan untuk membangun, memajukan partai kita. Ya, saya mengajak kita kompak. Ya. Dan memang tidak ada waktu untuk leha-leha, Pak. Tidak ada waktu bagi kita menurut saya itu untuk santai. Tidak ada. Oleh karena itu setelah ini kita harus lanjut. Saya berharap dalam 6 bulan, karena terus terang kita harus akui mesin partai kita ini kalah dengan mesin partai-partai lain. Mesin partai kita dibanding PD Perjuangan, dibanding Golkar, kita kalah Pak. Oleh karena itu kita harus rampungkan dalam 6 bulan ini sampai ke anak ranting, bukan desa tapi anak ranting. Harus kita punya. Dalam 6 bulan ini kita selesaikan. Dan semalam saya diskusi dengan Pak Diran, mana Pak Diran? Mana Pak Diran? Itu Pak Diran bagus sekali bisa kita kasih contoh. Kita bisa contoh maksud saya. Apa yang dilakukan Pak Diran? Merubah cara merekrut kader-kader partai. Sehingga berhasil dan buktinya juga hasilnya nyata. Merubah. Kalau dulu misalnya yang menjadi pengurus itu seadanya, Pak Diran ini bisa merubah, bisa membalik keadaan. Merekrut orang-orang yang hebat. Dari 2 kita punya DPR provinsi, sekarang menjadi 4. Dari kosong kita punya DPR RI, sekarang menjadi 1. Dan bukan ranking terakhir. Kalau saya nggak salah ranking keempat. Gitu. Berhasil. Begitu juga Kalimantan Selatan. Gitu. Dulu 1, sekarang berapa DPR-nya? 3. Saya ucapkan terima kasih kepada Kalimantan. Kemudian Kalimantan Timur, mana Kalimantan Timur? Ada nggak? Nah, Kalimantan Timur alhamdulillah berhasil mempertahankan kursi kita. Karena digugat MK. Kalimantan Timur dari 0 menjadi 1 kursi. Alhamdulillah. Jadi Kaltim tambah 1 Pak Atta yang tadinya nggak ada, Kalteng yang tadinya nggak ada dapat 1, Kalimantan Selatan dari 1 menjadi 3. Nah, jadi kalau kursi kita benar Pak Diran protes semalam. Harusnya Kalteng Kalimantan disebut Pak Ketum. Kenapa? Dari 44 kursi naik 4 itu Kalimantan yang naik kata Pak Diran. Benar memang. Betul memang. Kalteng 1, Kaltim 1, Kalsel 2, 4. Nah, ya, yang terpuruk Sumatera, yang terpuruk. Sumatera kurang berapa kita? Kurang berapa? Sumsel kurang 1, Riau kurang 1, Sumbar kurang 1, Sumut kurang 1, 4 kurangnya. Nah, itu dia. Kepri 1,5, Pak Asman 1,5. Jambi tetap nggak berprestasi juga. Jambi itu punya gubernur cuma 1 ya. Itu ya. DKI tambah Eko 1, alhamdulillah. Ya kan? Jawa Barat tetap. Jawa Tengah tambah 3 dari 0 ya. Jawa Timur tetap, mestinya sih tambah 1 paling kurang. Gitu. Sulawesi, Sulbar. Oh ya Sulbar tambah 1. Ada yang hilang nggak? Oh hilang 1 Sultra. Sultra hilang 1. Sultra hilang 1. Tapi nanti kita kan ada teman tuh Pak Ahmad Ali kan.
Nah itulah saudara, oleh karena itu dalam 6 bulan ini kita harus kerja keras ya, untuk menyelesaikan konsolidasi mengenai partai kita. Dan setelah 6 bulan untuk sampai 5 tahun memang harus tiap hari konsolidasi. Tiap hari. Saya diajari Pak Ahmad Ali. Tiap hari. Itu. Dan karena tidak mungkin kerja pendek menghasilkan hasil yang optimal. Dan kita punya keuntungan nanti. Punya keuntungan. Karena yang lain-lain, ya kan kita udah kelihatan ketum-ketum partai kan. Yang lain udah sepuh-sepuh. Ya Pak Ahmad ya. Sepuh-sepuh ya. Dan biasanya malas turun. Jadi itu kita manfaatkan. Dan saudara-saudara, kalau sekarang kita berhasil naik 1 tingkat, insya Allah nanti 2029 kita bisa nomor 3 atau nomor 4. Jangan bilang nggak bisa dulu. Ya. Apa bedanya kita sama yang lain? Gitu. Jangan merasa saya ini nggak bisa. Jangan. Insyaallah. Apa beda kita? Orang bisa kerja, kita bisa kerja, kita bisa lebih kerja keras, ya kan? Yang lain sehat, kita lebih sehat, insya Allah, saudara. Jadi saya meyakini sekurang-kurangnya kita harus bisa nomor 4 2029 mendatang. Kok tepuk tangannya nggak semangat dulu? Kita mesti kasih semangat, ada tamu-tamu kita di sini. Biar tambah tertarik sama PAN maksudnya, ya kan? Kader? Ya. PAN? Ya. Gitu. Nah, jadi terus terang saudara, saya cerita aja lah di sini ya, nggak apa-apa kan ini kebaikan. Saya sering diajak Pak Jokowi. Ya. Kadang-kadang 2 hari gitu. Karena saya banyak nanya, saya banyak diskusi, saya banyak. Pak, bagaimana ya? Saya bilang Jawa Tengah itu kok bisa berbalik menang? Apa yang terjadi? Nah, dikasih rahasianya. Nggak usah cerita di sini, ya kan? Ya. Pak, ini kan Bapak Oktober selesai. Tapi kok itu kata Kompas, Litbang Kompas itu masih 89 anunya. Kepuasannya. Gimana Pak? Nah, dikasih juga resepnya. Jadi saudara-saudara, maksud saya, ilmunya kita udah punya sekarang ini. Ilmu untuk meningkatkan elektoral partai itu udah ada ilmunya. Ya. Ya. Tinggal nanti tambah-tambah sedikit. Insya Allah saudara kita ini sekarang PAN ini, Pak Ahmad Ali, insya Allah siap betul ini. Sangat siap. Ya. Nah, sangat siap. Untuk menghadapi 2029 mendatang. Jadi siap-siap aja yang nomor 3, nomor 4 nanti kita salin. Tapi ini off the record nggak usah diberitain. Nah oleh karena sekali lagi saudara, kita saya ajak ya, kompak, semangat dan pikiran yang baik, yang positif. Dan kita juga rubah cara pandang kita. Mental menang itu beda sama mental kalah. Beda sekali Pak. Kalau orang mentalnya kalah itu cuma ngomel aja. Itu mental kalah. Orang kalau berteman sama yang kalah, Pak Amali betul nggak? Pak Murad? Orang kalau berteman sama yang kalah, itu kerjanya pasti ngomel terus Pak. Nggak ada yang benar. Karena biasa sama yang kalah Pak. Biasa di pinggir jalan lempar batu. Gitu. Nah kita harus rubah mentalnya jadi yang menang. Kalau yang menang itu optimis terus. Oh ini Pak bisa, ini Pak bisa, ini bisa, oh ini Pak. Ngatur kita. Ngatur, ikut, mengendalikan. Nah itu mentalnya orang menang. Seperti Pak Muhyiddin ini. Gitu. Tapi kalau enggak, ngomel, ngedumel, lama-lama Pak cepat tua, sakit, tambah marah-marah ya kan. Ya kalau orang marah-marah enggak kreatif. Betul kan? Tapi kalau mental pemenang pasti kreatif, idenya banyak, ingin maju, pasti gitu.
Nah kita rubah ya. Termasuk nanti cara kita brand partai kita. Ini biar tahu nih Pak Ahmad. Ya. Ideologi tetap nggak bergeser. Tetapi cara kita berjuang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Itu. Ya, saya udah pikirkan betul. Memang PAN ini harus ngepop. Pak Murad harus ngepop. Ya. Ibarat musik itu musik pop. Karena di situ pasar paling besar. Pasar paling besar. Kalau kita pakai sorban, pakai jambul itu juga bagus, tapi terbatas. Terbatas, ya kan Pak? Terbatas. Ya itu kalau perbankan itu kan ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank apa lagi itu ya. Ada Bank Lipo, macam-macam kan. Nah kita pasar itu. Kalau Bank Syariah sedikit Pak. Pak Murad sedikit nggak? Bank Syariah ada, Bank Syariah Mandiri, udah. Apa lagi? Apa lagi? Kalau Bank Syariah itu gimana nasabahnya? Terbatas apa banyak? Terbatas kan nggak banyak kan? Lah kita bank umum ini. Bank umum. Jadi kita pilih saudara-saudara pasar yang luas, yang besar, disesuaikanlah caranya, metode kerjanya. Begitu juga nanti orang-orang yang tampil, gitu. Orang-orang yang tampil juga harus mencerminkan yang ngepop itu, saudara. Nah, oleh karena itu saya minta nih datang semua DPW, DPD yang ikut daring segala macam. Agenda-agenda acara-acara kita pun harus disesuaikan. Disesuaikan. Itu. Misalnya ya, kabupaten-kabupaten ketua-ketua DPD harus mulai akrab dengan agenda acara-acara SMA, anak-anak SMA. Harus mulai. Karena SMA kelas 1 akan milih nanti. Dan itu pasarnya besar. Ya. Harus mulai akrab dengan para remaja-remaja. Harus di situ anunya, kegiatan-kegiatan. Tapi kita nanti bahas dalam rakernas lah. Ya, pembukaan. Saudara, itulah yang ingin saya sampaikan. Dan sesuai kita juga Pak Ahmad Ali, PAN ini logonya itu matahari. Matahari itu memberikan kasih sayang kepada siapa saja Pak. Itu matahari itu nggak pernah membeda-bedakan. Nah, ya. Dengan seluruh latar belakang, seluruh background, ya kita memberikan kasih sayang, perhatian, cinta yang sama. Itulah partai kita, Partai Amanat Nasional. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang tak terkira atas semua jerih payah, keringat waktu, dana, perjuangan saudara-saudaraku, mulai dari ranting, cabang, seluruh pengurus DPD, pengurus DPW, caleg-caleg yang lolos maupun yang tidak lolos. Jangan berkecil hati kalau belum lolos. Intan, gak usah sedih. Nanti insya Allah dapat yang lebih baik. Ya ini Intan ini pinter pejuang. Ya, dan lebih baik. Iya, Intan. Ya, gak usah khawatir. Pak Prabowo aja kan 4 kali baru menang. Iya kan? Nah, jadi gak usah berkecil hati. Saudara Yoga sama Jainuddin Maliki mana? Tadi udah mimpin doa, udah semangat ya, udah gak sedih lagi. Kalau Yoga sedih cuma 2 hari. Nah, atas kerja keras semua saudara-saudara saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ladang perjuangan bagi kita untuk memperjuangkan ideologi cita-cita yang kita sepakati bersama-sama. Wan semangat sekali, terima kasih ya. Nah, itu kalau tepuk tangan gitu ada maksudnya juga itu di sini. Baliklah di akhir sambutan saya dibuatin pantun, saya akan baca pantun. Ini Pak Yoga yang buat pantun ini. Berlayar ke seberang memakai sampan. Sampan ditambat di kota Pasaman. Mari bergandeng tangan membesarkan PAN. Meraih kejayaan dan menang bersama.
Darah Melayu cantiknya setengah mati. Kaderpan bekerja sepenuh hati. Mari bersama rakyat membangun negeri. Saya kira demikian, saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita semuanya. Akhir kata, kader pan, kader pan, kader pan, kader pan. Jadilah matahari. Matahari selalu menyinari. Matahari selalu memberi. Matahari tidak pernah membeda-bedakan siapapun di antara kita. Jadilah matahari, matahari tidak pernah ingkar janji. Terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi Rakernas PAN tahun 2024 saya nyatakan dibuka.